Kita memerlukan talenta seperti apa sih untuk mengisi jabatan itu. Nah, itulah di tahapan akuisisi talenta sampai kita menghasilkan nanti namanya rencana suksesi. Kerja itu merupakan output dari SKP kita, sasaran kerja pegawai kita. Di sana kita diberikan sebuah penilaian oleh sekedar survei gitu. Jadi kami harapkan penilaian itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, seobjektif mungkin, karena itu Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Puji syukur hari ini Rabu Buddha Wage Ukir 26 Februari 2025 kita dapat bertemu online. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya seperti biasa kembali lagi bersama saya Ita Agresia di sini dan juga ada narasumber kita berada di sebelah kiri saya. Ini atas nama Bapak Iputu Heri Arsa Sucipta SSTP MAP. Tapi nanti akan kita sapa lebih lanjut ya. Karena kita tentunya menyiarkan langsung live ini dari ruang podcast kantor BKPSDM Provinsi Bali dalam acara podcast episode kita yang kedua, yaitu temanya tentang SIMATA, Sistem Manajemen Talenta, mencari talenta membangun Bali. Nah, seperti apa talenta-talenta yang membangun Bali untuk lebih baiknya lagi ke depan? Tapi yang udah penasaran, ditahan dulu agar lebih meriah kita hari ini. Kita mau kasih pantun dulu. Nah, pantunnya apa? Nah, tebing tinggi di atas gunung, Merapi hati-hati bila sedang mendaki. cakep. Asik, kita kira macet cakepnya ya. Ternyata hidup ini tak bisa diulangi. Mari kita mulai saja hari ini. Boleh tepuk tangan dulu ya, Re. Meriah banget ya. Di sini ada 10.000 manusia yang lagi menonton ya. Dimanapun Anda berada, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang SIMATA, ternyata di samping saya ada si Heri ya. Si Heri gitu panggilan sayangnya, atau Bapak Halo, Heri Kak atau Kakak Heri begitu ya. Silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih kesempatannya Kak Ita. Jadi perkenalkan diri, saya Iputu Heri Arsa Sucipta. Jadi saat ini menduduki jabatan sebagai analis SDM aparatur ahli muda di BKPSDM, dan saya sudah bertugas di BKPSDM sejak tahun 2012. Jadi sudah cukup lama, namun di bidang mutasinya baru dari tahun 2021. Dan untuk tugas sendiri, jadi kebetulan Tiang sebagai ketua tim yang menangani terkait dengan manajemen talenta ini. Gitu, Kak Ita. Oke, manajemen talenta panjangnya singkatnya jadi SIMATA, SIMATA, begitu ya. betul. Sistem Manajemen Talenta. Asik. Isi gini nggak? Biar seru ya. SIMATA gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya yang menarik kan sebenarnya kalau tentang SIMATA. Nah, itu singkatannya atau panggilan sayangnya begitu. Nah, tentunya semeton ASN dimanapun berada akan penasaran sebenarnya secara ringkas dulu ya. Nanti kan akan kita bahas secara detail. Nah, SIMATA ini sebenarnya apa sih? Nah, silahkan Kakak Heri. Oke, baik Kak Ita. Jadi SIMATA itu merupakan akronim ya, sebuah akronim dari Sistem Manajemen Talenta. Jadi Sistem Manajemen Talenta atau SIMATA itu merupakan aplikasi atau sistem yang dibangun oleh BKPSDM untuk menerapkan manajemen talenta namanya. Jadi nanti ada yang namanya manajemen talenta di lingkungan pemerintah Provinsi Bali. Nah, tapi kalau kita lihat logonya SIMATA sendiri, jadi semua semeton ASN kita punya usernya masing-masing. Di situ ada logonya, ada matanya. Jadi filosofinya itu SIMATA itu menjadi matanya BKPSDM Provinsi sendiri untuk melihat nih di mana di OPD itu ada talenta yang bertalenta yang bisa kita angkat atau kita dudukkan dalam suatu jabatan seperti itu, Kak Ita. Oke. Jadi Ada secara filosofinya. jadi secara garis besarnya melihat talenta-talenta yang mungkin awalnya tidak terlihat kasat mata begitu ya. Tapi dengan adanya aplikasi SIMATA jeng gitu ya. Kayak bulu mata saya ini gitu ya. Jadi ngejreng gitu. Jadi terlihat. Nah, ternyata di dalam suatu sistem informasi yang dimiliki oleh BKPSDM itu untuk menerapkan manajemen talenta. Nah, yang menarik nih. Nah, apa sebenarnya manajemen talenta itu? Oke, baik.
Manajemen talenta sendiri kalau kita rujuk Mm-mm. terhadap undang-undang atau Permen PAN 3 tahun 2020, jadi itu Mm-mm. didefinisikan sebagai suatu Mm-mm. sistem manajemen karir. Jadi Mm-mm. PNS itu punya manajemen karir namanya. Nah, itu dilaksanakan meliputi akuisisi talenta, Mm-mm. kemudian pengembangan, kemudian retensi dan penempatan talenta. Nanti ini Mm-mm. didasarkan pada tingkatan potensial dan kinerjanya yang tertinggi, dilakukan secara Mm-mm. efektif untuk memenuhi kebutuhan Mm-mm. organisasi baik di level pusat maupun di level daerah. Jadi kalau kita berbicara SIMATA, lingkupnya itu berarti di lingkup pemerintah daerah Provinsi Bali, seperti itu. Oke, Kak Ita. berarti memang si mata ini hadir hanya di Provinsi Bali begitu ya? Sebutan SIMATAnya ya, Oh, tapi sebutan si manajemen talenta matanya. itu berlaku nasional. Jadi Oke, masing-masing daerah punya sistemnya sendiri dengan akronim oke. sendiri seperti itu. Oke, berarti memang manajemen talenta ini untuk seluruhnya Gitu. yang ada di pemerintah Provinsi Bali, begitu maksudnya Betul, ya. betul. Nah, kemudian yang menariknya kalau kita membahas manajemen itu pasti kan sangat panjang prosesnya ya. Betul. Dan memang tidak suatu hal yang kemarin sore begitu langsung jadi. Nah, pasti ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapan-tahapan apa saja sebenarnya nih Kak Heri yang perlu diketahui tentang si mata itu sendiri? Oke. Terkait dengan tahapan Mm-mm. manajemen talenta itu sendiri, itu sudah diatur di Permen PAN 3 tahun 2020. Jadi tahapan pertama itu ada tahapan akuisisi talenta namanya. Jadi di Mm-mm. tahapan ini kita mengidentifikasi jabatan-jabatan apa sih yang lowong di Pemerintah Provinsi Bali gitu. Jadi Mm-mm. jabatannya lowong ke apa, TMT kosongnya kapan, dan Mm-mm. kita memerlukan talenta seperti apa sih untuk mengisi jabatan itu. Nah, itulah Mm-mm. di tahapan akuisisi talenta sampai kita menghasilkan nanti namanya rencana suksesi. Kemudian di Oke. tahapan kedua itu ada pengembangan talenta. Jadi mungkin sudah sering kita dengar, Mm-mm. kita mendengar yang namanya diklat, ada seminar, ada webinar ataupun Mm-mm. workshop. Itu salah satu medianya ya? Ya, itu salah satu bentuk pengembangannya. Nah, Mm-mm. kemudian yang ketiga itu ada retensi. Jadi retensi ini berbicara bagaimana kita menjaga agar PNS kita yang sudah bertalenta itu tetap pada posisinya atau tetap pada kinerja yang bagus dan potensialnya yang bagus. Itu dengan cara pengayaan tugas, Mm-mm. perluasan tugas, atau diberikan tugas tambahan, atau diberikan penghargaan misalnya diprioritaskan untuk ditunjuk sebagai pelaksana tugas ketika Mm-mm. ada jabatan-jabatan yang sedang lowong seperti itu. Nah, kemudian tahapan berikutnya itu ada penempatan talenta. Jadi Mm-mm. di akuisisi kita sudah melihat jabatan yang lowong, kemudian kita tempatkan. Jadi Mm-mm. yang sudah kita petakan itu bisa kita tempatkan ke jabatan yang lowong atau jabatan target lah Mm-mm. kita sebutnya nanti. Ini sesuai kewenangan dari Gubernur Bali dalam hal ini selaku pejabat pembina kepegawaian. Nah, yang Mm-mm. terakhir ada yang namanya tahapan pemantauan dan evaluasi. Mm-mm. Karena sebuah sistem itu kalau kita tidak evaluasi, kita tidak akan tahu apakah dia sudah berjalan dengan efektif dan efisien. Jadi kita Mm-mm. perlu melakukan evaluasi seperti itu. Oke, seperti visibility tadi ya. Ya, Jadi benar. memang kalau ada suatu awal ide, kemudian ada perjalanannya, terakhir pasti ada evaluasi begitu Betul. ya. Tapi kalau misalkan kita melihat tentang si mata ini sendiri, nah apa saja sebenarnya jabatan yang ada di lingkup PNS? Nah ini kan berkaitan dengan peraturan, perundang-undangan. Boleh diceritakan sedikit aja sebagai dasar atau basic juga ya untuk semeton ASN dimanapun Anda berada yang nanti akan bersentuhan langsung dengan si mata itu sendiri. Oke, baik. Mungkin pertanyaan yang sangat bagus ya, Kak Mm-mm. Ita. Jadi memang untuk jabatan di ASN atau di PNS itu sendiri Mm-mm. ada beberapa jabatan. Jadi Mm-mm. mungkin karena peraturannya sering berubah, jadi semeton ASN itu mungkin bingung dia, ini Mm-mm. jabatannya apa sih yang ada sekarang gitu. Jadi kalau bisa kami jelaskan, jika mengacu ke Undang-Undang 5 tahun Mm-mm. 2014 tentang Mm-mm. ASN itu, jadi di sana diatur jenis jabatan ASN, PNS itu ada 3. Mm-mm. Yang pertama itu jabatan pimpinan tinggi, Mm-mm. itu terdiri dari JPT Pratama, Madya, dan Utama, ini setingkat kepala dinas dan Eselon 2 ya ya. eselon 2, Mm-mm. eselon 1, dan pimpinan lembaga atau kementerian. Kemudian Mm-mm. yang kedua ada yang namanya jabatan administrasi. Ini Mm-mm. berkaitan dengan yang terdiri dari jabatan pengawas, administrator, dan pelaksana. Dan yang ketiga jabatan fungsional. Oke. Ini perlu Namun, dicatat dulu kayaknya oh ya. iya betul, Banyak sekali ternyata benar. materinya, penting sekali ya. Tapi gini Heeh. Kak Ita, Ya. tapi di tahun 2023 telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Kak Ita. Jadi Mm-mm. Undang-Undang 20 ini mencabut Undang-Undang 5 yang di Oke. dalamnya mengatur jenis jabatan PNS itu berubah dia. Hmm. Jenisnya dari Undang-Undang 5. Jadi kalau di Undang-Undang 20 itu
jenis jabatan PNS itu dibagi cuma menjadi dua, gitu. Mm-mm. Jadi dua, yang pertama itu jabatan manajerial Mm-mm. yang berkaitan dengan eh, jabatan yang memimpin Struktural maksudnya ya. organisasi, dan Mm. jabatan non manajerial. Mm-mm. Jadi Jafung gitu. japung dan Oh, oke. pelaksana. Jadi Mm-mm. kalau tadi pelaksananya masuk ke administrasi, yang sekarang masuk ke non manajerial dia, Oke. untuk japung dan pelaksananya seperti itu. Berarti kayak sampah ya, organik dan anorganik mungkin seperti itu ya. Oke. Jadi dibagi menjadi dua Ya, jelas benar. begitu ya. Ya, Jadi kalau manajerial non manajerial. iya, jadi kalau misal dulu kan dibagi menjadi tiga, Ya, sekarang akhirnya dibagi menjadi dua. Jadi sudah sangat jelas sekali. Jadi kalau misalkan manajerial seperti struktural bisa seperti itu ya? ya. Atau sama ini manajerial dengan struktural? Kalau dulu sebutannya struktural, benar. Oke. Tapi sekarang kita sudah tidak mengenal lagi istilah struktural dalam Mm-mm. jabatan PNS, kita mengenalnya manajerial dan Non non manajerial. manajerial. Walaupun Oke. rincian dari Biasannya sebenarnya manajerialnya sama ya. sama. Di dalamnya Oke. sama, ada GPT, ada administrator, Mm-mm. ada pengawas seperti itu. Oke, ternyata itu yang sedikit membedakan sekarang ya. Kalau Betul. misalkan dulu kita terbiasa dengan kata-kata struktural, Ya. sekarang kita akan beralih ya, atau malah sudah dalam proses. Cuma dengan adanya podcast ini, semoga bisa memberikan ide gitu ya, ide bahwa membiasakan diri kita menyebutnya menjadi manajerial dan non manajerial. Benar-benar jadi mirip seperti anorganik dan organik Ya, begitu ya. Kurang seperti lebih seperti itu contohnya. Nah, kemudian yang menariknya lagi kalau undang-undangnya atau peraturannya kita sudah punya, jadi kita sudah punya basic. Nah, ini kan sangat berkaitan dengan dasar hukum. Nah, ini menarik sekali. Sama seperti episode kita yang pertama ya, kita kan menjelaskan Jafung itu ada juga ketentuannya sendiri. Nah, sama hal dengan Simata. Di sini juga ada dasar hukum manajemen dari talenta itu seperti apa? Oke, Kak Heri, baik. silahkan. Seperti yang dijelaskan tadi, mungkin jadi kalau kita berbicara dunia birokrasi, kita membangun sesuatu atau melaksanakan atau menerapkan sesuatu itu tentunya pasti ada dasar hukumnya. Jadi bukan ujuk-ujuk misalnya BKPSDM gagah-gagahan buat Iya. Simata tanpa dasar hukum. Jadi Mm-mm. untuk ketentuan atau dasar hukum tertinggi dari manajemen talenta itu ada di Undang-Undang 20 tadi. Mm-mm. Jadi Tetap di itu sana, induknya ya. induknya itu di Undang-Undang. Kemudian turunan dari Undang-Undang 20 itu memang saat ini belum terbit, tapi Mm-mm. PP dari Undang-Undang 5 itu masih berlaku. Jadi PP 11 tahun Mm-mm. 2017 yang diubah menjadi yang tahun 2020 itu masih mengatur tentang manajemen talenta. Kemudian Mm-mm. diturunkan lagi ke Peraturan Menteri PAN atau Mm-mm. Permen-PAN RB tahun 2020 nomor 3 itu tentang manajemen talenta, dan kita turunkan di daerah menjadi Pergub Bali nomor 64 tahun 2020 tentang sistem merit. Nah, di Pergub tersebut disebutkan bahwa manajemen talenta itu diselenggarakan dan diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BKD. Gitu. Jadi sehingga Kepala BKPSDM menerbitkan surat keputusan Kepala BKPSDM nomor 3 tahun 2023 itu tentang pedoman bagaimana menerapkan manajemen talenta di Provinsi Bali. Seperti itu. Jadi dasar hukum itu runut ya. Gitu. Jadi memang sudah real sekali sampai buat semeton ASN gitu ya, dimanapun Anda berada, nggak usah ribet. Memang kalau kita memperhatikan masalah hukum, itu akan panjang prosesnya. Karena memang kita membicarakan hukum tidak boleh langsung ujuk-ujuk main skakster begitu ya. Karena memang ada prosesnya, sampai dengan pada akhirnya ada Pergub tadi yang tahun 2023, Undang-Undang nomor 20 ya, tahun 2023. Untuk masih ingat ya, padahal ada contekan sebenarnya. Oke. Nah, itu karena penting untuk diketahui, minimal basicnya kita ketahui dulu, walaupun hanya sedikit, nggak apa-apa, karena kan namanya podcast ini kita akan mengedukasi begitu ya. Kita memberikan informasi buat Anda dimanapun berada, yang nanti misalkan ada sesuatu yang masih apa ya tadi itu ya, kok kayaknya kelupaan, kok kayaknya banyak banget informasinya, nggak apa-apa, nanti bisa datang saja langsung ke BKPSDM untuk berkonsultasi tentang Simata begitu kan. Nah, yang menariknya perjalanan ini asik, untuk nggak sebuah lagu ya dengan ya, karena memang benar kita kan sekarang membahas soal perjalanan. Nah, perjalanan Simata tadi udah dijelasin sedikit ya, bahkan memang tidak akan langsung begitu saja, walaupun memang program dari pusat begitu kan, akhirnya menjadi perjalanan pembangunan manajemen talenta Provinsi Bali. Ini saya kayak bisa tidur dulu sambil menunggu, enggak ya? Karena panjang sekali ini. Nah, silahkan seperti apa nih Kak Eri? Baik, jadi betul Kak Ita, jadi untuk manajemen talenta sendiri di Provinsi Bali atau Simata ini tidak ujuk-ujuk jadi gitu ya. Jadi kalau kami boleh cerita itu perjalanan pembangunan manajemen talenta itu mulai dari tahun 2020. Oke, 1 jam kemudian silahkan. Oh enggak ya? Oh silahkan bagaimana? Cikal bakalnya itu ada di tahun 2020. Jadi pada saat itu kami atau di Provinsi Bali khususnya di BKPSDM
dilakukan evaluasi oleh KSN pada saat itu, Mm-mm. Komisi Aparatur Sipil Negara, terkait dengan penerapan sistem merit. Jadi Oke. manajemen talenta ini sangat erat kaitannya dengan sistem merit. Jadi Mungkin sedikit boleh sistem merit itu apa? oke, Mungkin sedikit jadi aja. sistem merit itu sebuah sistem Mm-mm. yang mengatur manajemen kepegawaian atau Mm-mm. manajemen PNS yang berdasarkan secara objektif. Jadi dia dilakukan secara objektif tanpa memandang atau membedakan ras, suku, Agama. ya sara dah, Syarat. tidak ada diskriminasi di sana. Mm-mm. Jadi dilakukan secara sistem merit atau merit system seperti itu. Mm-mm. Jadi di 2020 itu ketika evaluasi sistem merit kita, nah disampaikanlah kepada pendamping dari KSN bahwa Provinsi Bali itu belum memiliki manajemen talenta. Sehingga Oke. di sana kita baru mencoba untuk menyusun instrumennya di sana di 2020. Dan sekali susun instrumen itu tidak langsung jadi Kak Ita. Jadi Ada instrumen prosesnya ini ya. kita harus uji coba dulu sampai akhirnya kita mendapatkan indikator yang pas, mekanisme yang pas, yang sesuai dengan keadaan di Provinsi Bali. Nah, jadi di tahun 2020 kita susun instrumennya, perbaikan terus dilakukan dengan pendampingan KSN, dengan komitmen dari Gubernur Bali dan Bapak Kepala BKPSDM pada saat itu, hingga akhirnya di tahun 2023 si mata ini mendapatkan persetujuan. Jadi KSN itu memberikan persetujuan kepada daerah-daerah yang sudah memiliki sistem manajemen talenta. Jadi diberikan persetujuan sehingga nanti si mata ini bisa kita gunakan untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi atau eselon 2. Jadi kalau dulu kita dengar eselon 2 itu diisi melalui seleksi terbuka, kalau dengan manajemen talenta bisa tanpa seleksi terbuka, seperti itu. Tapi itu baru di tahun 2020 waktu pertama. Nah, sudah sampai 2023. Oh, sampai 2023. Ya, Kemudian kalau misalkan kita lihat sekarang kan nggak cuma eselon 2 ya yang bisa dipakai. Nah, betul. itu bagaimana kira-kira penjabarannya dari eselon 2 sampai dengan eselon-eselon ke bawahnya? Oke. Apakah langsung di tahun 2023 itu seperti apa prosesnya? Jadi instrumen yang kita susun itu sudah berjenjang. Jadi jenjang pengawas di dalam satu sistem itu sudah ada semua jenjangnya. Jadi pengawas ada, administrator ada, dan JPT ada. Jadi sekali kita minta rekomendasi ke KSN itu langsung paket komplit ya, gitu istilahnya betul. ya. Jadi untuk semua jenjang, jadi jenjang pengawas, administrator, dan JPT-nya. Jadi sudah bisa kita lakukan. Dan terakhir kemarin di akhir tahun 2024 kita atau Pak PJ Gubernur Bali melakukan pelantikan pejabat eselon dan 3 dan 4 itu sudah melakukan menggunakan manajemen talenta Kak Ita. Oke, nah jadi sudah dilaksanakan. Nah mungkin ini yang menarik yang mungkin semua ASN sebenarnya nggak paham atau mungkin kurang jelas begitu ya, atau boleh lebih dijelaskan lagi sebenarnya bagaimana sih proses penggunaannya atau proses-proses tahapan-tahapan yang realnya PNS itu apa sih sebenarnya dilakukan? Apakah dia harus mencocokkan dirikannya dulu dengan aplikasi Simata ini atau memang dari aplikasi Simatanya yang mencari dia atau bagaimana prosesnya? Baik, ini pertanyaan yang bagus Kak Ita. Iya, Jadi ini pasti pertanyaan semua ya, orang benar. kayaknya nih Jadi sebenarnya ASN ya. mumpung diberikan kesempatan sebagai Iya, narasumber, benar. jadi saya mungkin sharing ya dengan semeton ASN semua. Jadi seperti apa sih mekanisme atau penilaian atau perhitungan dalam Simata kita di Provinsi Bali. Jadi Simata ini bersumber dari database kepegawaian. Jadi semua semeton ASN itu memiliki database kepegawaian, dokumen kepegawaian. Nah, itulah yang kita jadikan dasar penilaian di Simata. Jadi ketika dokumen itu yang dimiliki lengkap, basic gitu ya, basicnya lengkap, bagus, otomatis nanti nilai di Simatanya akan bagus juga. Nah, karena nanti di Simata sendiri kita punya beberapa unsur atau indikator yang kita nilai. Jadi Simata itu berbicara menyandingkan dua unsur. Jadi ada namanya unsur kinerja karena kita harus berkinerja, dan ada namanya unsur potensial. Ya, seperti yin dan yang begitu ya. Betul. Jadi ada Lengkap. unsur kinerja dan potensial. Nanti itu masing-masing unsur itu ada indikatornya Kak Ita. Jadi kalau bisa kita bahas lebih lanjut itu bisa kita rinci Iya, nanti. ini Gitu. sepertinya akan 3 jam sih. Nggak Oke, apa-apa, sehat kan kita ya. Siap. Iya, gitu. Jadi memang kalau kita akan membahas soal mekanisme itu kan suatu hal yang memang memerlukan waktu, memerlukan prosedur, dan juga pastinya ada proses di dalamnya. Nah, kalau misalnya kita lebih lanjut, nanti kita akan bahas itu ya. Tadi 2 itu kayaknya infrastrukturnya panjang sekali. Nah, sebelum itu, infrastruktur pendukung dulu. Nah, infrastruktur pendukung dari manajemen talenta sendiri itu seperti apa? Oke. Terkait dengan infrastruktur, seperti yang kita tahu, sebuah sistem itu pasti tidak bisa berdiri sendiri. Jadi perlu adanya infrastruktur. Jadi untuk Simata sendiri
beberapa infrastruktur yang mendukung itu yang pertama dari kelembagaannya kita. Jadi Lembaga ini maksud ini adalah di luar dari eh, BKPSDM. ya, jadi di Simata sendiri kita ada yang namanya Komite Manajemen Talenta. Jadi itu berdasarkan SK Gubernur Bali. Kayak anak sekolah gitu maksudnya ya, ada komitenya gitu yang mengawasi Iya, begitu ya. benar. Oke. Jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali selaku penanggung jawab. Kemudian komitenya diketuai oleh Bapak Sekda. Oke. Bapak Sekda, Sekretaris Sebagai Daerah eselon tertinggi di Provinsi PNS Bali. ya. Kemudian sekretarisnya adalah Bapak atau Kepala BKPSDM Provinsi Bali. Kemudian yang menjadi anggota itu ada dari unsur pengawasan, seperti yang kita tahu di inspektur. Kemudian dari unsur kelembagaan di biro organisasi, kemudian di asisten administrasi umum, sampai ke perencanaan, Bapeda, seperti itu. Oke, jadi lengkap sekali Lengkap, sebenarnya. lengkap Jadi isinya. iya benar. Jadi memang aplikasi Simata mungkin terlihatnya, aduh aplikasi apa ya, kok rempong banget ya, kok ruwet banget. Padahal dalam proses pembuatan itu sudah matang sekali ya dengan skala prioritasnya begitu. Nah, tapi kalau kita Tapi tunggu dulu. Oke, apalagi ini? Ada yang Itu kan, kelupaan ya? iya, itu kan baru infrastruktur kelembagaan ya. Jadi infrastruktur kelembagaannya itu terkait dengan komite. Nah, kita juga didukung oleh beberapa aplikasi yang ada di Provinsi Bali. Gitu. Mengikuti Jadi, dunia digital betul, ya. Jadi kita punya Simpeg sebagai database-nya, kemudian kita punya assessment center untuk menguji kompetensi dan potensi pegawai. Kemudian kita punya Korpu juga, Corporate University, untuk menilai atau mendapatkan pengembangan kompetensi dari PNS Ya, kita. atau kasarnya tempat belajarnya lah ya, begitu tempat belajarnya dan yang ya. terakhir itu kita punya Renbangkom dan Renbangir. Jadi rencana pengembangan kompetensi dan rencana pengembangan karir. Jadi itu infrastruktur yang mendukung manajemen talenta. Iya, habis ini saya langsung jadi analis BKPSDM kayaknya ya, pinter Analis sekali SDM, rasanya. ya. Ya, analis Betul. SDM ya, pinter banget. Tapi setelah ini, apakah masih ingat begitu ya? Ternyata memang prosesnya itu yang perlu kita jelaskan di sini begitu ya untuk Sematon ASN, bahwa BKPSDM sejauh ini telah berusaha dan berupaya sekali untuk memperbaiki semua yang sudah ada begitu kan. Namanya proses, namanya perkembangan, pasti kalau misalkan dulu belum digital, nah sekarang Simata sudah berbasis digital. Jadi akses dulu juga hard copy begitu kan ya. Nah kalau sekarang juga ada soft copy. Nah itu yang perlu diketahui, bahwa memang prosesnya itu yang kita sama-sama pelajari dengan adanya podcast ini. Jadi Sematon ASN, misalkan nanti ada pertanyaan, karena di sini kita kan tidak menerima pertanyaan gitu ya, nanti silahkan boleh datang ke BKPSDM bahwa ada output loh ternyata dari podcast ini untuk kita semua, dari terutama pemerintah Provinsi Bali. Tapi tadi ada dua unsur. Nah, dua unsurnya harus tarik nafas dulu karena panjang gitu ya perjalanannya. Jadi kalau takutnya saya nyanyi sebuah lagu gitu ya. Oke. Seperti apa dua unsur, kita bagi dulu kali ya. Kita klasifikasi dulu sebelum kita akan lanjut. Nah, unsur yang pertama tadi adalah, jadi yang pertama itu ada unsur kinerja ya. Jadi mungkin ini informasi yang menarik juga, dan di beberapa kesempatan juga sudah kita sampaikan melalui sosialisasi. Tapi selalu kita notif dan kita ingatkan ya. Jadi di unsur kinerja. Jadi pertama itu ada unsur kinerja. Untuk unsur kinerja ini kita akan mengukur kinerja PNS itu apakah dia akan masuk kategori di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Dengan indikator-indikator yang sudah disiapkan dan sudah ditetapkan. Misalnya, berarti ini udah by system ya? Sudah by system. Jadi apa saja indikatornya? Yang pertama itu ada predikat kerja. Mungkin untuk teman-teman PNS sudah tidak asing dengan predikat kerja. Jadi predikat kerja itu merupakan output dari SKP kita, sasaran kerja pegawai kita. Di sana kita diberikan sebuah penilaian oleh atasan kita atau atasan langsungnya terkait dengan predikat kerja kita. Nah, kemudian yang kedua, di unsur yang kedua atau kategori yang kedua itu ada yang namanya partisipasi dalam organisasi. Jadi seberapa aktif kita dalam organisasi pemerintahan daerah, baik di level instansi atau perangkat daerah ataupun di level provinsi, dan mungkin tidak menutup kemungkinan di level nasional seperti itu. Kemudian di kategori yang ketiga itu ada yang namanya capaian target kinerja gitu. Jadi di SKP kita atau di CKPO kita itu kita setiap bulannya merealisasikan capaian target kinerja. Karena ini berkaitan TPP, mungkin untuk teman-teman atau semetan-semetan ASN sudah tidak asing lagi dengan capaian target kinerja. Ini berkaitan dengan seberapa persen tercapai target kinerja yang sudah ditentukan. Seperti itu. Ini kabar mengembirakan soal TPP. Okay. Kemudian yang terakhir di kinerja itu ada yang namanya inovasi. Jadi kita juga mengukur inovasi di sana di unsur kinerja. Inovasi ini berkaitan dengan kreativitas apa sih yang dibuat oleh PNS kita selama dia menduduki jabatan. Jadi jangan sampai misalnya dia masa kerjanya
belasan atau puluhan tahun di Hmm. jabatan itu, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Hmm. Atau mungkin dia melakukan sesuatu, tapi dia tidak terdokumentasi gitu. Oke. Jadi ini bisa nanti dimintakan dokumentasi berupa surat keterangan inovasi itu dari kepala perangkat daerahnya. Seperti itu untuk unsur kinerjanya Kak Ita. Oke, berarti dari unsur kinerja yang tadi udah disampaikan itu semua ada di aplikasi ya? Semua ada Jadi di semua aplikasi. ada di sistem, hanya Semua tinggal ada. kita mengisi seperti kita ngisi Simpek begitu Ya, maksudnya ya? jadi Oke. PNS itu mengisinya di Simpek saja. Oke. Nanti Hmm. aplikasi Simata yang langsung ngambilnya dari Simpek sudah Oh, terintegrasi. terintegrasi. Betul. Berarti tinggal data-data yang ada di Simpek yang di pojok kiri itu semua Betul. disesuaikan saja. Nanti Betul. aplikasi Simata tinggal langsung mengintegrasi mengambil dari Simpek begitu ya. Betul. Makanya di kesempatan ini juga kesempatan yang bagus Mm-mm. buat untuk menghimbau ke teman-teman atas semeton ASN ini. Mm-mm. Jadi isian data di Simpek itu bisa Jangan lebih, disepelekan ya. jangan disepelekan, jangan asal upload gitu. Iya, benar. Sesuaikan dengan petunjuk-petunjuk yang sudah ditetapkan nanti, karena itu berimbas ke Iya. penilaian di manajemen talenta seperti itu Kak Oke, Ita. terutama buat PNS ya yang ada PNS, jenjang karir benar. strukturalnya. Benar. Kalau Jafung kan tidak berpengaruh ya, atau Kalau bagaimana? di Japung Mm-mm. saat ini belum menggunakan manajemen talenta. Oke, berarti itu yang perlu digarisbawahi ya. Betul, ya. Sementara yang masih di manajerial, Manajerial, terbiasa benar. sekali hostnya dengan Benar. struktural gitu ya. Ya. Jadi yang di manajerial jangan sampai hanya melihat data-data di Simpek itu hanya sekedar ya. Sekedar saja. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi memang ada syarat dan ketentuan, setiap data itu diklik sesuai, kemudian diupload dengan ketentuan. Nah, Ya. karena nanti aplikasi Simata yang akan langsung mengintegrasi gitu ya. Oh benar. Jadi memang sudah sangat dipermudah sih sebenarnya ya. Betul. Sudah sangat jelas bahkan real. Hanya tinggal kita sekarang mengikuti aturan yang berlaku begitu ya. Nah, itu dia dari sisi kinerja. Kinerjanya ternyata panjang sekali ya. Ya, ada 4. Ada Nanti 4 potensial ya. lebih banyak lagi. Wow. Gitu. Sudah tarik nafas? Sudah. Kita akan lanjutkan untuk sesi yang kedua. Nah, yang potensial. Kalau sesi pertama tadi kan tentang kinerja. Nah, seperti apa itu detailnya? Baik, jadi untuk unsur yang kedua itu adalah unsur potensial. Jadi kalau kinerja tadi berbicara ekspektasi, kalau potensial itu berbicara rendah, sedang, atau tinggi. Jadi Apa ini yang rendah, sedang, tinggi? Potensialnya tinggi, potensialnya menengah, atau potensialnya rendah. Nah, apa saja kategori atau indikator yang menjadi tolak ukur dari potensial ini? Itu kalau secara garis besar ada 3. Yang pertama itu adalah, ini dibagi lagi 3 ya? Ya, kita bagi garis besar 3 dulu. Jadi ada namanya nilai potensi dan kompetensi. Yang ini didapatkan dari nilai asesmen. Jadi untuk semeton ASN yang dipanggil untuk asesmen ini diikuti dengan sebaik-baiknya. Jangan sekedar mengikuti asesmen, karena nilai asesmen itu akan nanti secara otomatis masuk ke sistem manajemen talenta, kita ke Simata. Nah, itu tidak ada yang bisa mengubah. Nilai itu didapatkan murni oleh masing-masing atau semeton ASN masing-masing. Yang sudah mengikuti asesmen. Jadi kalau dipanggil untuk asesmen, usahakan datang dan ikuti dengan sebaik-baiknya. Gitu. Karena, hal menarik ini Kak Ita, karena nilai asesmen ini akan berlaku selama 3 tahun. Jadi kalau misalnya dia ikut asesmen, kemudian nilainya jelek, nilai itu akan bertahan selama 3 tahun. Benar. Atau kalau dia misalkan dapat panggilan asesmen, tapi ternyata dia tidak hadir, jadi proses ketidakhadiran itu akan bertahan selama 3 tahun? Bukan. Jadi kalau misalnya kalau tidak dipanggil, hadir. Lain halnya ya? Lain halnya. Jadi kalau misalnya dia tidak dipanggil, nanti akan dikonfirmasi alasannya tidak dipanggil, tidak hadir apa. Biasanya diberikan kesempatan 2-3 kali kalau tidak salah. Gitu. Tapi kalau misalkan hasilnya itu yang jangan sampai bermain-main atau istilahnya sekedar itu ya, sekedar asesmen nih benar atau enggak, jangan seperti itu pikirannya ya. Padahal itu ternyata hasilnya bertahan sampai 3 tahun. Berarti tidak ada tes selama 3 tahun begitu ya, kurang lebih ya. Jadi tidak ada tes selama 3 tahun bagi PNS itu. Jadi Nah, kemudian setelah itu apa lagi? Bagian selanjutnya. Yang kedua itu ada namanya rekam jejak. Jadi di rekam jejak ini kita bagi menjadi 9 sub indikator. Jadi ada 9 sub indikator, tapi isinya itu semua ada di Simpek. Jadi tergantung sekarang bagaimana kita sebagai PNS itu sadar dan aware dengan data kepegawaian kita. Misalnya kita punya ijazah S2, tetapi ternyata yang kita upload itu S1. Otomatis itu nanti akan berpengaruh di Simata. Begitu juga yang kedua berikutnya. Atau mungkin nggak PI, mungkin itu juga ya, atau saking cueknya mungkin bisa saja seperti itu kan. Bisa. Kemudian yang kedua itu kita punya namanya riwayat jabatan. Jadi kita setiap kita lakukan mutasi, kita itu udah harus diupdate ya. SK. Nah, kalau itu tidak diupdate di Simpek, itu tidak akan terbaca sebagai riwayat jabatan. Nah, itu juga nanti mempengaruhi di
manajemen talenta khususnya di Hmm. indikator rekam jejak. Nah, Mm-mm. kemudian yang berikutnya juga yang banyak sekali ada kendala Mm-mm. selama kami menangani teknis SIMATA ini Mm-mm. adalah diklat atau pengembangan kompetensi. Jadi Mm-mm. kita mengenal namanya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Nah, Mm-mm. kalau kita bicara data di Provinsi Bali untuk data pejabat Mm-mm. yang mengikuti diklat pemimpinan itu sudah sangat bagus. Hmm. Bahkan hampir 95% itu sudah Kategori bagus ya. ikut diklatnya. Mm-mm. Namun yang menjadi kendala itu adalah ketika diupload ke Simpel, nah diupload ini tidak pada tempatnya. Mungkin ada beberapa yang diuploadkan oleh stafnya gitu. Jadi Hmm. ketika dia punya sertifikat diklat kepemimpinan, yang bersangkutan nguploadnya di kategori diklat teknis. Nah, ini tidak akan terbaca. Oke, hanya Di, karena miskomunikasi ini sangat betul, mempengaruhi aplikasi SIMATA ya. betul. Ada juga yang Hmm. diupload di diklat fungsional, jadi otomatis nilai dari diklat PIN itu tidak akan terbaca, walaupun kita Sudah, tahu Mak. sudah Iya. punya seperti itu, karena kita Hmm. bicara evidence based dan kita ingin menimbulkan apa namanya ya, kebiasaan yang baik dulu ke Mm-mm. Semeton ASN. Jadi Habit ya itu masih kita kebiasaannya. terus ingatkan. Jadi tolong input sesuai dengan tempat yang benar gitu, agar nanti Mm-mm. si mata itu membacanya langsung oh benar gitu. Jadi Hmm. datanya akan bagus nanti di Simata. Nah, itu untuk di Klatim. Begitu juga dengan pelatihan yang lain. Misalnya, kita sedang marak menggencarkan pelatihan namanya pelatihan pengadaan barang dan jasa. Karena itu Hmm. menjadi satu keharusan di Mm-mm. dalam jabatan. Jadi, teman-teman yang sudah ikut atau teman ASN yang sudah ikut di diklat barang dan jasa itu Tahu-taunya banyak nggak bisa tidak ngupload ya. mengupload. Jadi, yang bersangkutan sudah punya sertifikat Mm-mm. barang dan jasanya, tapi diuploadnya di menu diklat. Sedangkan Oke. itu nanti harusnya diupload di menu sertifikasi kompetensinya. Oke, Gitu. hanya karena salah mengupload Betul. kesimpulannya hal kecil Betul. sekali ya. Betul. Padahal sudah jelas si Simpak itu hanya perlu ketelitian Ya, begitu ya. jadi kita hanya butuh aware dan peduli. Iya, Bukan dengan diri kepada sendiri ya, bahkan. bukan kepada orang lain, tapi dengan data Iya. kita sendiri seperti itu. Oke, berarti kalau salah ngupload, Otomatis tidak terbaca di Simata. wow, serem Gitu. sekali ya. Itu kalau misalkan nih, kan tadi salah upload, Ya. kemudian dikembalikan, diupload ke tempat yang benar, bisa dihapus atau bagaimana? Nanti tinggal disesuaikan saja. Jadi kan ada di Simpel gitu, nanti ada menu edit di sana. Ah, Jadi kita bisa sesuaikan, kita bisa cek kembali data oke. kita, diklat kita benar nggak pada tempatnya, kemudian sertifikat kompetensi kita benar nggak pada menunya kita upload. Itu bisa kita edit Kak Ita. Jadi Berarti memang tidak menyesuaikan waktu ya. Jadi kapannya bisa diedit begitu bisa. ya. Oke. Gitu. Kalau Tapi update Simpelnya bisa kapan saja. nah, ini yang paling penting nih untuk Semeton ASN. Coba dicek ya, siapa tahu sambil nonton podcast ini udah benar belum naruhnya ini ya. Sudah benar belum? Nah, karena memang ternyata hanya dengan salah upload yang mungkin kita pikir simple ya, atau sertifikat dengan sertifikasi atau pelatihan itu ada beda-beda jenisnya. Itu jangan sampai salah tempat. Nah, itu poin pentingnya. Jadi ternyata nih kenapa ya si mata kok kayak nggak jalan-jalan. Jangan sampai begitu. Padahal kita sendiri yang salah upload gitu ya. Oke, ada informasi selanjutnya. Baik, itu berkaitan dengan rekam jejak ya. Iya. Jadi rekam jejak 9 indikator, tapi secara garis besar sudah selesai. Itu kalau sampai 9 benar kita sampai 9 jam ya. Tapi kurang lebih sudah disampaikan semua Iya, itu. kurang lebih poin-poin utamanya sudah begitu ya. Nah, kemudian di indikator ketiga di potensial itu ada namanya pertimbangan lainnya. Jadi kalau misalnya dulu kita dengar pertimbangan lainnya, pasti konotasi kita sudah negatif nih. Iya. Apa nih pertimbangan lainnya nih dari siapa nih gitu. Tapi untuk di Simata sendiri pertimbangan lainnya itu ada subindikatornya juga dan itu terukur dan by evidence base. Jadi Berarti ada intinya dokumennya. real ya, bukan yang hanya sampai. sekedar perasaan konotatif Benar, negatif gitu ya. Gitu. Jadi untuk di pertimbangan lainnya itu ada 4 subindikator. Yang pertama itu ada disiplin. Nah, disiplin ini berkaitan dengan bagaimana tingkat kehadiran kita. Jadi kalau kita sering terlambat, otomatis nanti berpengaruh ke manajemen talenta kita gitu. Kemudian nggak ya, cuma ke TPP ya ternyata ya ke TPP juga di manajemen talenta juga. Oke, ternyata ngaruh ke sana juga ya. Betul. Oke. Kemudian yang kedua itu ada namanya penghargaan. Jadi ketika kita melaksanakan tugas dengan baik, berkinerja dan berinovasi, itu bisa diterbitkan penghargaan minimal oleh kepala perangkat daerahnya. Gitu. Jadi itu sebagai bentuk motivasi kepada Semeton ASN ini. Siapa tahu di perangkat daerah tuh banyak Semeton ASN yang memiliki inovasi agar tidak sia-sia kerjanya, itu bisa dimintakan surat penghargaan dari kepala perangkat daerahnya. Itu juga nanti mempengaruhi nilai. Selain misalnya dia atau PNS ini mendapatkan penghargaan mungkin di level nasional. Oke, kompetensi maksudnya. Betul, gitu. Kompetisi, kompetensi semua Ya, termasuk pada penghargaan itu ya. Betul. Nah, Oke. kemudian yang berikutnya di
pertimbangan lain itu kita ada namanya melihat kesesuaian pendidikan. Jadi ketika di rekam Sesuai. jejak Oh kita ya. hanya dihitung, oh si A memiliki tingkat pendidikan S1, S2, S3, tapi di pertimbangan lainnya kita hitung juga atau kita nilai juga sesuai apa tidak. Karena jangan sampai misalnya dia S1 dan S2-nya ternyata tidak linear dan tidak sesuai dengan jabatan targetnya gitu. Misalnya contoh nih yang Oke, paling oke. populer, ada sarjana pertanian, tapi dia minta ke Bapenda. Nah, otomatis dari Hmm, segi pendidikan itu sudah tidak sesuai dengan iya, apa namanya, tempat kerja atau iya. rumpun Ya jabatannya secara seperti itu. nomenklatur aja biar Iya, singkatnya benar. ya. Iya, Sudah nggak nyambung begitu ya. benar. Oh, mungkin di sana ada persawahan mungkin di sana. Ya, tapi sudah jauh sekali ya Iya, kita sudah jauh iya, sekali. Mungkin gitu. mungkin kantornya di sapi sawah, mungkin begitu Iya, kurang lebih. iya, Nah, maksudnya bukan bukan bagaimana menyinggung atau bagaimana, iya. tapi itu salah satu contoh yang memang fakta ya Fakta, dan sangat nyata fakta dan sekali. memang si mata ini memang memperhitungkan segala jenis Betul, bibit bobot. betul. Seperti cari jodoh ya, cari Iya, mantu benar. ya. Kan namanya mencari talenta. Iya, benar sekali. Sudah ada chemistry ya kita berdua. Habis ini kita cari jodoh kemana? Oh, enggak. Oke. Nah, karena memang benar, bukan hanya dilihat sekedar aplikasi. Nah, Iya, jangan sampai kata-kata itu keluar bahwa sebenarnya BKPSDM ini sih sudah mempersiapkannya secara matang betul. sekali ya. Jadi kalau misalkan kita bilang sekarang prosesnya tadi sudah dijelaskan. Kemudian juga bagaimana sekarang teman ASN untuk paham gitu ya Betul, bahwa si mata ini memang sangat berharga begitu terutama betul. yang memang untuk yang manajerial. Nah, yang menarik lagi tadi Bli, Iya, sempat kelupaan, kok jadi Beli harusnya kakak dong, kakak Heri gitu ya. kakak Tadi ada 4 ternyata di yang pertimbangan lainnya. pertimbangan Iya. lainnya. Nah, sebelum kelewatan, apa itu kira-kira silahkan Baik, dijelaskan. jadi indikator di Mm, pertimbangan lain yang keempat itu ada namanya penilaian 360. Jadi mm-mm. kita Ini sampai melakukan mabuk penilaiannya ya, oh enggak iya, ya? benar. Jadi kita tugasnya menilai saja nih gitu. Mm-mm, Jadi ada namanya penilaian 360. mm-mm, Itu kita tanamkan surveinya di mm-mm, aplikasi sistem kinerja kita di mm-mm, Skipo. Jadi mungkin teman-teman semeton ASN itu bertanya-tanya, kenapa mm-mm, sih di Skipo-nya muncul kewajiban untuk menilai 360? Jadi mm-mm, ketika dibuka ternyata yang dinilai itu si A, si B mm-mm, gitu. Nah, itu sudah kita atur sedemikian rupa mm-mm. dan yang dinilai tidak akan tahu siapa yang menilai dan yang menilai pun tidak akan diketahui dia menilai memberikan nilai berapa itu tidak akan Oke, gitu. Nah, tapi memang proses tapi penilaian ini sudah dengan sistem ya? ya Jadi, dengan sistem dan di ah, akunnya masing-masing. oke. Tapi gini, yang perlu yang mungkin bisa kami sampaikan ke Mm-mm, rekan apa semeton ASN ini. Jadi penilaian itu bukan sekedar survei gitu. Jadi mm-mm, kami harapkan penilaian itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, seobjektif mungkin karena itu nanti akan mempengaruhi nilai di SIMATA. Jangan sampai misalnya ada mm-mm. orang yang kinerjanya bagus, kemudian karena rekannya yang tidak sempat nilai, jadi tidak masuk nilainya di Wah, SIMATA itu ternyata gitu. mempengaruhi ya? Mempengaruhi banget itu Kak Ita Hmm. gitu. Jadi apapun yang ditugaskan oleh BKPSDM Mm, atau dihimbau oleh BKPSDM itu seyogyanya mm, dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena tidak mungkin kita ujug-ujug menyampaikan sesuatu ke mm. OPD ke teman-teman semeton ASN itu tanpa dasar, tanpa tujuan seperti itu Kak Ita. Oke, ternyata Gitu. memang apapun yang sudah diinformasikan begitu kan, itu pastinya kan adalah sesuatu yang penting Betul. begitu ya. Jangan sampai hanya gara-gara kesalahan klak klik jeleknya ngomong begitu kan. Betul. Itu kan hanya memang ada di aplikasi hanya kita lihat, tinggal kita klik, tinggal kita nilai. Ternyata lupa klik jadi klik-klik teman saya kasihan Benar, kan gitu ya. Nah, benar. begitulah kurang lebihnya begitu. Makanya disinilah keperluan kita keperluan untuk sama-sama mengetahui, untuk Betul. sama-sama mengedukasi. Sebenarnya ada informasi-informasi penting nih dari BKPSDM yang melalui podcast ini kita sampaikan. Yang menariknya nih ya, semeton ASN atau Beli juga atau Kakak Heri begitu ya. Siap. Nah, outputnya. Oke, Nah, kalau baik. tadi kita udah ngomong sejarahnya, Ya, ya, ya. prosesnya, tahapannya, manajemen dan semua. Outputnya ini sebenarnya dari si mata itu apa sih sebenarnya? Oke, baik. Hmm, Eh, yang namanya sistem setelah mm, diproses kan mm, pasti menghasilkan sesuatu. mm, Seperti itu mm, ya. Jadi namanya sebuah sistem. Jadi si mata ini sendiri akan menghasilkan talent pool namanya. mm, Jadi mm, kotak atau kolam talenta gitu. mm, Kalau kita mm, bahasa Indonesia kan talent pool itu kolam talenta. Yang diisinya di mm, dalam itu adalah talenta-talenta atau PNS-PNS kita yang sudah kita nilai tadi mm, di mm, unsur potensial dan kinerja tadi. Nah, apa saja yang ada di talent pool itu mm, akan memetakan PNS di 9 kotak talenta namanya. Mulai dari mm, kuadran 1 mm, sampai kuadran 9. Nah, mm, untuk PNS yang bisa kita
sampaikan kepada komite untuk selanjutnya dibahas dan ditempatkan dalam jabatan itu hanya kotak yang berada di kuadran 7, 8, dan 9 Kak Ita. Jadi kuadran 1 sampai 6 itu kita dorong untuk pengembangan kompetensi sehingga sampai dia pada posisi naik ke kuadran 7, 8, 9 atau dia perbaikan dokumen kepegawaiannya dan segala macamnya gitu kita dorong biar dia nyampe ke kuadran 7, 8, 9. Balik dengan proses yang tadi sudah dijelaskan itu ya untuk sampai 7, 8, 9 gitu. Nah, yang kuadran 7, 8, 9 itu kita sampaikan ke komite untuk dibahas nanti. Jadi yang kuadran 9 khususnya yang kuadran 9 itu mau ditempatkan di jabatan apa nih yang sedang lowong, yang tentunya sesuai dengan rumpun jabatannya dia. Kemudian yang kuadran 7 dan 8 kita siapkan sedemikian rupa sehingga nantinya siap untuk ditempatkan dalam jabatan. Namun tetap juga diingat bahwa kewenangan untuk menempatkan, memberhentikan atau mengangkat PNS itu ada di PPK namanya. Gitu ya. Jadi PPK itu pejabat pembina kepegawaian. Kalau di level provinsi itu Gubernur Bali. Jadi gubernurlah yang berwenang untuk mengangkat PNS itu dalam jabatan. Nanti si mata ini akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dari PPK. Gitu. Jadi kita BKPSDM menciptakan si mata ini untuk membantu gubernur menyiapkan siapa talenta-talenta yang siap nih untuk menduduki jabatan seperti nanti Pak Gubernur tinggal melihat nanti di manajemen talenta siapa kira-kira di OPD apa, jabatannya apa, jenjangnya apa, orang seperti apa yang diminta nanti bisa terlihat di sana. Waduh, akhirnya nafas lega akhirnya ya, panjang sekali perjalanan kita ya. Tapi memang kalau dengan ada si mata sedikit tidaknya sudah semakin jelas ya, peta jabatan jelas, kemudian juga konektivitas kita jelas, pekerjaan kita jelas, dan semua prosesnya sudah sangat jelas. Nah, yang dihasilkan output dari si mata ini juga mulai dari eselon 4 ya, eselon 4, eselon 3, dan eselon 2 nantinya. Coming soon begitu, atau sudah? Belum ya? Belum. Jadi eselon 2 itu sedang proses. Berarti memang perlu diketahui juga untuk semua ASN yang masih manajerial terutamanya, atau juga yang ingin mendapatkan edukasi, mungkin ada saudaranya atau rekannya juga, semua sebenarnya sama yang namanya edukasi kan siapa saja bisa begitu ya, terutamanya untuk si matanya, terutama simple aja dulu, disimpel aja ya, jangan sampai seperti asal-asalan begitu ya, bahwa upload, nanti taunya fotonya miring atau ijazahnya kepotong, bisa saja kan. Nah benar, kalau proses itu kan panjang ya, proses, jangan anggap sepele foto misalkan, habis itu kita upload ijazah misalnya, scan-nya miring, nanti tahu nilainya kepotong atau tulisan judulnya, kan bisa saja. Nah jangan sampai hal-hal yang ternyata administrasi yang dipikirnya simple begitu diremehkan, ternyata itu mempengaruhi kelulusan di nanti si mata begitu ya. Nah, kendala-kendala nih. Sedikit lagi sampai di garis finish nih, kita seperti berlari ya. Sedikit lagi. Nah, kira-kira kendala-kendala yang biasanya Kakak Heri hadapi dan juga yang sudah biasa dialami selaku pengurus gitu ya dari si mata ini sendiri, silakan. Baik, tadi bilang pengurus ya. Jadi sebenarnya posisi kita di BKPSDM adalah sekretariatnya komite. Jadi perlu digarisbawahi ya. Perlu digarisbawahi bahwa BKPSDM itu masuk ke jajaran sekretariatnya Komite Manajemen Talenta. Sebenarnya ini yang berwenang adalah komite. Tapi komite itu mempunyai sekretariat ya. Jadi sekretariat ini yang membantu komite untuk melakukan penataan ini. Seperti itu. Nah, terkait dengan kendala mungkin di setiap tadi unsurnya sudah kita sampaikan dan tidak henti-hentinya juga kita menyampaikan kepada semeton ASN semua di pemerintah Provinsi Bali data. Jadi data basic itu lagi data ya. Jadi kalau dulu kita bilang harta itu adalah uang, emas. Nah, sekarang di lingkup kita itu data itu menjadi harta gitu. Jadi ketika data kita salah upload, salah tempat menguploadnya, mungkin salah maksud itu, jadi akan berpengaruh nanti ke penilaian manajemen talenta karena beberapa kali kita pengalaman menilai. Jadi ada PNS-PNS itu yang dari segi kepemilikannya punya gitu, tapi ketika dia mengupload ini salah tempat nih gitu, dan itu tidak bisa kita kita rubah di sistem gitu, dia harus pas. Nah, itulah kenapa tim kita di BKPSDM juga tidak henti-hentinya menyampaikan bahwa update ada simpel dengan seupdate-update-nya sebenar-benarnya, sehingga nanti itu akan kembali ke PNS itu masing-masing, bukan hanya untuk si mata Kak Ita ya. Jadi si mata itu kan salah satu. Jadi pelayanan kepegawaian itu kan banyak, ada kenaikan pangkat, pensiun. Itu akan berpengaruh juga nanti ketika data kita salah. Kita akan ditelepon oleh BKPSDM, tolong dong update datanya biar tidak terjadi seperti itu. Maka
mulai kita cek dan recheck lagi Hmm. data kita. Jadi benar apa tidak, kemudian sudah Mm-mm. tepat apa belum, seperti itu Kak Jangan Ita. sampai kayak Ayu Ting Ting salah alamat nanti Nah, ya. benar. Jadi harta itu adalah data kalau kita Betul. ngomongin Ya, berbasis tentang Semeton ASN ya, ini. Nah, terakhir nih ya, terakhir gitu sebelum kita mau siap. sama-sama tutup acara kita, podcast kita ini. Nah, pesan dan kesan nih sebagai Kak Heri yang sedang mendalami begitu ya sampai Astungkara sampai seterusnya itu soal si mata begitu ya. Bagaimana sebenarnya? Silahkan. Baik. Terkait dan pesan dan kesan Kak Hmm. Ita. Jadi sebenarnya manajemen talenta ini merupakan kalau saya pribadi Hmm. boleh bilang pribadi ya pendapat pribadi merupakan Hmm. angin segar sebenarnya Kak Ita Hmm. untuk kita PNS. Karena Hmm. kenapa? Karena kita yang bisa menentukan nilai kita tuh seperti apa nanti di manajemen talenta. Hmm. Kita hanya disuruh berkinerja, kemudian mengembangkan kompetensi dan mendokumentasikannya dengan baik dan benar gitu. Jadi nilai SIMATA kita itu nanti akan bagus dan tinggi sesuai dengan yang kita lakukan gitu. Kalau misalnya kita ingin bagus tapi kita tidak bekerja, ya tidak akan bagus nanti kuadrannya di SIMATA seperti itu. Jadi karena ini merupakan angin segar dan peluang bagi kita, maka kami berharap atau Tiang sendiri berharap juga kepada Semeton ASN memanfaatkan nih untuk manajemen talenta ini. Kita ikut itu apa itu mekanismenya, kemudian apa yang perlu disiapkan, kemudian himbauan dari BKPSDM. Jadi kita pasti akan tetap henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya karena ini merupakan tugas dan fungsi kita untuk mengingatkan teman-teman ASN juga. Nanti mohon juga nanti kerjasama dari teman-teman ASN yang menyambut ini gitu loh. Pimpinan sudah berkomitmen untuk menerapkan ini, jadi kita di bawah menyambutnya gitu. Jangan sampai nanti pimpinan berkomitmen kemudian kita tidak menyiapkan diri. Otomatis nanti kita tidak akan muncul nanti itu di kuadran 7, 8, dan 9-nya. Sehingga ya Ya tidak mentok masuk. jadinya Iya, yang benar. Seperti itu. Seperti Oke. itu Kak Ita mungkin Jadi ya, sebenarnya kurang lebih. untuk kita oleh kita gitu Benar. ya. Jadi karena kesimpulannya yang paling penting juga boleh saya tambahkan sedikit begitu ya. Jadi sebenarnya adalah mulai pada kita peduli pada diri Betul. sendiri. Karena memang yang menentukan itu semua dari kita. Betul. Balik lagi ulian klak klik ya. Bener, Iya, karena memang benar. hanya di aplikasi. Kita tidak ada face to face, Iya. kita juga tidak ada berkas yang nyata karena semua memang sudah melalui aplikasi. Jadi jangan Tersistem. sampai sudah tersistem baik, aplikasinya baik. Nah, kita sendiri yang nggak tahu. Apalagi sampai salah klik. Nah, Ya, yang itu benar. paling disayangkan sekali begitu ya. Oke, nggak terasa Ya. waktu jualah yang hanya memisahkan kita. Ya, maaf ya Kak Ita, Iya, agak padahal lama. padahal saya maunya 2 Tapi jam informasinya loh. penting bagi Iya. sendiri dan masing-masing Semeton ASN. Iya, benar. Semeton ASN dimanapun Anda berada, kalau misalkan ada pertanyaan juga mungkin ya, atau masih ada yang ketinggalan atau yang kelupaan, atau mungkin ada yang salah juga mohon maaf, nanti kita bisa akan sambung di lain kesempatan dan juga bisa langsung bertanya ke BKPSDM. Nah, ternyata Semeton ASN episode kita yang kedua dengan tentang SIMATA, Sistem Manajemen Talenta, Mencari Talenta Membangun Bali. Sudah tuntas sampai di ujung ya. Dan akhirnya saya Ita Agresia dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali bersama narasumber kita Iputu Heri Arsa Sucipta SSTP MAP ini dari BKPSDM. Kita berdua sama-sama pamit undur ya, serta seluruh tim yang dan juga kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan dan anteng nonton sampai akhir podcast ini. Terima kasih sekali lagi dan kita berdua tentunya tutup dengan pantun. Di akhir-akhir tetap kita kasih yang seru gitu ya. Nah, siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cakep. Asik ya. Cakep-cakep jreng-jreng gitu ya. Cakep. Akhirnya cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kita berdua tutup yuk dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dan terima kasih. Bye-bye.